Menurut Bertal dalam Mugowim 2012, soft skill diartikan sebagai perilaku personal dan interpersonal yang mengembangkan dan memaksimalkan kinerja manusia. Sedangkan menurut Alvindri, soft skill merupakan keterampilan dan kecakapan hidup yang harus dimiliki baik untuk diri sendiri, berkelompok, bermasyarakat, serta berhubungan dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Jadi, soft skill sangat diperlukan untuk kecakapan hidup seseorang. Soft skill sangat penting untuk dimiliki oleh kita manusia karena, yang pertama, kita adalah makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi dengan banyak orang di dalam hidup dan membutuhkan orang lain. Maka dari itu, kita harus memiliki soft skill untuk menunjang interaksi yang baik dengan orang lain dalam hidup kita. Yang kedua, manusia juga akan terus bertemu dengan berbagai macam hambatan dan rintangan dalam hidup yang harus dilewati. Soft skill akan sangat digunakan dan sangat penting untuk digunakan oleh manusia dalam mengatasi permasalahannya. Selanjutnya yang terakhir, soft skill juga dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berguna bagi banyak orang. Dalam perspektif psikologi, manusia memiliki 3 struktur, yaitu yang pertama ada id sebagai gudang energi psikis yang disebut sebagai naluri atau insting. Lalu selanjutnya ada ego, yaitu tuntutan realitas manusia yang disebut sebagai badan pelaksana kepribadian. Yang ketiga dan yang terakhir, yaitu superego yang berisi keputusan moral yang disebut sebagai hati nurani yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Id, ego, dan superego itu tidak selamanya sejalan dalam hidup manusia. Jika id mendominasi, maka manusia hanya akan memikirkan kenikmatan tanpa memperdulikan hal-hal yang lain. Jadi manusia hanya akan mengikuti instingnya saja tanpa peduli moralitas maupun realitas yang sedang terjadi. Selanjutnya, jika ego mengatur id dan superego dengan baik, maka akan tercipta harmonisasi dan akan menghasilkan pribadi manusia yang sehat dan baik. Maka dari itu, sebagai manusia, kita perlu adanya defense mechanism, yaitu cara yang dilakukan manusia untuk menghindari diri dari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang buruk yang membuat manusia bisa menjadi cemas atau khawatir. Nah, defense mechanism ini mempunyai 8 bentuk. Yang pertama ada repression dan suppression, kedua reaction information, yang ketiga regresi, yang keempat displacement, yang kelima proyeksi, keenam sublimasi, 7 rasionalisasi, dan yang ke-8 denial. Kecerdasan emosi atau yang sering kita dengar dengan emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan untuk memotivasi diri, dan kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik dalam diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Dengan mempelajari emotional intelligence akan memberikan manfaat yang baik terhadap diri kita sendiri maupun orang lain, seperti akan memiliki kesadaran diri sendiri dan mengetahui kapasitas diri lebih dalam, terciptanya hubungan yang baik dengan orang lain, membentuk kepercayaan antar sesama, terciptanya kerjasama yang baik, mudah menyesuaikan diri, dan membuat pikiran kita menjadi lebih terbuka. Menurut Daniel Goleman, terdapat 5 dasar kemampuan dalam teori kecerdasan emosi yang dibagi menjadi 2 komponen utama. Komponen utama yang pertama yaitu personal competence yang terdiri dari self-awareness, yang kedua yaitu self-management, yang ketiga yaitu motivation. Lalu komponen utama yang kedua yaitu social competence yang terdiri dari 4, empathy, yang kelima yaitu social skills. Halo, perkenalkan nama saya adalah Audius Gina Putri dengan NIM 010152100065. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga contoh dari beberapa bentuk self-defense mechanism. Yang pertama adalah represi, dan yang kedua adalah reaction formation. Represi adalah pertahanan mental yang dilakukan secara tidak sadar saat seorang individu mengalami suatu kejadian yang sangat traumatis. Tindakan ini dilakukan secara tidak sadar dan bahkan seorang individu ini bisa tidak mengingat kejadian traumatis yang sedang dialami.
Berikut adalah contoh dari represi. Iya, halo? Hah? Si A meninggal? Oh iya. Oke, nanti sore gue ngeliat. Oke, bye. Dari contoh adegan yang sudah diberikan, dapat terlihat bahwa sang individu ini menerima kejadian yang cukup traumatis atau menyakitkan mengenai temannya yang meninggal. Namun, setelah mendapatkan informasi tersebut, si individu ini cenderung biasa saja dan lanjut mengerjakan atau lanjut berpikir seperti biasanya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari self-defense mechanism, yaitu represi. Selanjutnya adalah reaction formation. Seorang individu dikatakan mempunyai self-defense mechanism dengan bentuk ini ketika dia berusaha untuk menyembunyikan perasaan dia yang sebenarnya dan menunjukkan gerak-gerik atau ekspresi wajah yang berkebalikan dengan perasaan yang betul-betul dia rasakan pada saat itu. Berikut adalah contoh dari reaction formation. Ya, halo A. Wah, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Ya, oke, hati-hati di jalan. Nah, dari contoh yang sudah diberikan dapat dilihat bahwa seorang individu yang mempunyai self-defense mechanism berupa reaction formation akan menunjukkan ekspresi atau gerak-gerik yang berkebalikan dengan perasaan dia pada saat itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk defense mechanism yang adalah betul sekali sublimasi. Sublimasi ini sendiri berbanding terbalik dengan displacement, yaitu di mana bentuk defense mechanism yang satu ini dilakukan oleh seseorang yang ingin mengeluarkan atau meluapkan emosi dia yang negatif dengan melakukan hal-hal yang positif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana teknik sublimasi ini dilakukan oleh seseorang. Itu bukannya si Katie ya? Tumben dia olahraga. Oh iya, ya itu si Katie ya. Pasti dia lagi stres deh makanya dia olahraga. Business people, I'm sick and tired of being depressed about Richard. I needed a plan. Plan to get over my man. What's the opposite of man? Jam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengalihan atau displacement. Bentuk defense mechanism yang satu ini adalah ketika seseorang ingin menjadikan atau mencari sebuah objek yang dapat menjadi sarana atau sasaran dia untuk meluapkan emosinya yang negatif. Saya akan memberikan contoh bagaimana pengalihan atau displacement ini dilakukan oleh seseorang. Monica, how did this happen? I thought you had this all planned out. Do you want me to cry? Is that what you want? Do you want to see me cry? Sir, no, sir! Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik defense mechanism proyeksi. Bentuk yang satu ini dilakukan oleh seseorang dengan melakukan pemindahan isu kepada objek tertentu agar objek tersebutlah yang ia salahkan. Contoh dari bentuk proyeksi ini adalah sebagai siapa yang matain kacamata gue? Gue lihat Ale yang matahin, tapi nggak tahu, coba tanya Ale-nya aja. Matain kacamata? Gue nggak matain kacamata. Kata siapa? Katie. Ya itu mah pasti si Katie, dia nuduh gue kan. And Dad, you know that mailman that you got fired? Didn't steal your Playboys. Ross did. Yeah, well, Hurricane Gloria didn't break the porch swing, Monica did. Perkenalkan, nama saya Reva Rivaldi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang defense mechanism dalam bentuk rasionalisasi. Rasionalisasi adalah bentuk usaha pertahanan diri seseorang dalam membenarkan atau menyembunyikan perilaku buruknya melalui alasan-alasan yang dapat diterima secara sosial. Contohnya sebagai berikut. Lo baru pulang?
Biasa, kan tadi malam hujan. Makanya kalau bisa pulang pagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang denial atau penyangkalan. Denial atau penyangkalan adalah sebuah bentuk usaha pertahanan diri seseorang dengan mengabaikan atau tidak mengakui realita yang sedang dihadapinya. Biasanya, denial muncul ketika seseorang menghadapi situasi sulit. Berikut contohnya. Jajan terus, katanya mau nabung. Sekali-kali. Kenalkan, saya Derinda Alika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya emotional intelligence bagi seseorang dalam komponen self-motivation, social skill, dan empathy. Self-motivation adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan emosi yang ia rasakan dan mengubahnya menjadi motivasi. Berikut adalah contohnya. Sedih banget, udah ngasih CV kemana-mana, tapi sampai sekarang belum ada panggilan. Berarti aku harus lebih semangat lagi nih untuk cari lowongan pekerjaan dan ngasih CV lagi. Yang kedua adalah social skill. Social skill adalah kemampuan seseorang untuk mengelola emosinya dan menggunakannya untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Berikut adalah contohnya. Jujur ya, kadang-kadang tuh aku kesel sama kamu, soalnya kamu tuh kalau kerja kelompok nggak pernah datang tepat waktu. Aku dan teman-teman kelompok yang lain kan udah meluangkan waktu untuk kerja kelompok ini. Makasih ya udah ngomong sama aku akan mencoba untuk jadi lebih baik lagi. Terakhir adalah empati. Empati adalah bagaimana cara ia menggunakan perasaan dan emosi yang ia miliki untuk memberikan empati kepada orang lain. Berikut adalah contohnya. Aku mau cerita deh, aku tuh lagi sedih banget, soalnya aku kan habis UTS ya, dan nilai UTS aku tuh udah keluar. Aku tuh udah berusaha untuk belajar semaksimal mungkin bagi waktu antara pelajaran dan pekerjaan. Tapi hasil nilai UTS aku tuh kurang maksimal. Wajar sih kalau kamu sedih karena memang hasil yang kamu dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan kan. Cuman kamu gak usah khawatir, kamu gak usah takut karena kan masih ada nilai tugas, masih ada nilai kuis, dan masih ada nilai UAS nanti yang bisa membantu nilai UTS kamu ini. Semangat ya, kamu pasti bisa kok. Makasih ya. Perkenalkan, nama saya Ananda Dika Karina. Saya akan menjelaskan beberapa poin dari emotional intelligence. Yang pertama adalah self-awareness. Self-awareness merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengidentifikasi dan memahami perasaan ataupun emosi yang ia miliki, seperti rasa senang, rasa sedih, ataupun amarah. Hal ini penting untuk dilatih dan untuk dimiliki karena hal ini dapat memelihara mentalitas yang baik. Dalam menerapkan self-awareness, terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan seperti relaksasi, refleksi diri dengan cara kontemplasi, menuliskan perasaan yang kita rasakan dan apa yang membuat rasa itu muncul, sehingga kita mampu mengidentifikasi dan memahami perasaan kita sendiri. Hal yang saya lakukan adalah meditasi dan relaksasi, agar saya mampu memikirkan emosi saya dan menerima emosi positif maupun negatif. Setelah saya menerima hal tersebut, kemudian saya tuangkan dengan menulis atau dengan journaling. Hal yang saya tulis seperti masalah apa yang sedang saya alami, perasaan yang saya rasakan, dan apa yang membuat saya merasakan hal tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan poin kedua dari emotional intelligence, yaitu self-management. Self-management itu merupakan proses mengatur diri secara emosi, baik pola pikir sebelum kita bertindak. Karena hal ini penting untuk dimiliki seseorang dalam memelihara hubungan atau komunikasi yang baik dengan orang lain, baik di lingkungan kerja maupun bermasyarakat. Self-management yang dapat dilakukan adalah kemampuan untuk memotivasi diri, pengendalian diri, dan goal setting. Hal ini saya tuangkan dengan melakukan journaling. Saya sering melakukan journaling untuk meluapkan emosi dan juga mengekspresikan apa yang saya rasakan. Sehingga hal ini dapat membantu saya dalam memilih tindakan yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki keadaan ataupun juga hubungan dengan orang sekitar. Perkenalkan, nama saya Lucy. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa emotional intelligence pada setiap pribadi manusia merupakan hal yang sangat penting yang dimiliki oleh setiap individu. Seseorang memiliki emotional intelligence yang baik, maka dengan otomatis ia mampu memiliki komunikasi yang baik pula dan dapat mengendalikan emosi yang ada dalam dirinya sehingga ia dapat terhindar dari emosi yang salah, pengendalian emosi yang salah. Emotional intelligence dapat mempengaruhi adanya defense mekanisme pada setiap individu. Tanpa diimbangi rasa emotional intelligence yang baik,
maka dengan otomatis pula mekanisme defense akan berakibat negatif dengan setiap individu tersebut maupun dengan sekitarnya. Dengan emotional intelligence yang baik, maka seseorang dengan mudah dapat menjalin hubungan yang baik pula dengan orang lain. Hal ini bisa dinilai dari cara ia berkomunikasi yang baik, cara ia memiliki rasa empati, dan cara ia bisa memahami orang lain, terutama pada saat ia berbicara kepada orang tersebut. Soft skills merupakan kemampuan yang tidak dapat diukur dan tidak dapat terwujud. Namun, karakter seseorang dapat terbentuk dengan adanya soft skills. Hal ini bergantung pada soft skills apa yang ia miliki. Maka dengan ini, pengaruh adanya emotional intelligence itu sangat penting dalam berkomunikasi dan dalam beradaptasi kepada orang lain, terutama pada seseorang dalam menjalani kehidupannya dalam lingkungan kerjanya.